kemudian Islam datang ini ya. Makanya kalau saya mengatakan Nabi Muhammad itu seorang feminis ya. Kenapa? Karena feminis bagi saya adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan dan berusaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai sesi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian. Ini sore hari yang cerah dan ini adalah pertemuan kita yang ke-15 dari rencana 29 pertemuan kita pada tahun ini. Teman-teman sekalian, topik pertemuan kita yang ke-15 ini adalah soal Al-Quran, sumber inspirasi kesetaraan. Ini topik yang saya kira sangat menarik. Teman-teman sekalian, persoalan keadilan gender atau ketimpangan itu sejak dulu sampai sekarang terjadi di dunia Islam. Jadi di dalam masyarakat Islam sebetulnya persoalan perempuan sudah menjadi quote-unquote warga kelas 2 kita kan. Jadi posisinya itu rendah dan direndahkan. Nah, begitu Islam datang, situasinya berubah. Jadi, harkat dan martabat perempuan itu diangkat sedemikian rupa dan atas nama kemanusiaan. Nah, Nabi Muhammad melakukan perubahan yang sangat signifikan ketika itu, bahwa nilai laki-laki dan perempuan itu sama, itu setara. Nah, inilah yang ikutan dari prinsip Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi, ada satu ayat juga yang menjelaskan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi, Muhammad itu diutus untuk untuk rahmat bagi semua orang. Jadi bahkan nilai-nilai yang diajarkannya juga seperti kesetaraan, keadilan itu memang bersifat universal. Nah, tetapi meskipun demikian, problemnya adalah belum semua masyarakat Muslim itu menyadari soal kesetaraan ini. Ini saya ambil dari tulisan Mbak Alim sebetulnya, dan menerapkan relasi sosial yang adil di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, di ruang belajar, dan lain sebagainya. Artinya, ada pekerjaan rumah yang cukup besar mengenai keadilan gender, mengenai kesetaraan ini. Nah, teman-teman sekalian, padahal di dalam Al-Quran, atau di dalam Sunnah, dalam hadis misalnya, gagasan mengenai atau prinsip kesetaraan itu diajarkan atau diungkapkan dengan begitu tegas. Tetapi problemnya, ini masih ada nih Mbak Alim, di dalam masyarakat kita ternyata problemnya nggak mudah. Jadi, apa yang diajarkan apa yang diajarkan dalam doktrin Islam itu ternyata tidak serta-merta diaminkan atau apa nanti sebutan namanya, atau dijalankan begitu oleh masyarakat Muslim secara keseluruhan. Nah, sebetulnya bagaimana sih narasi atau gambaran atau eksplorasi mengenai kesetaraan di dalam Al-Quran? Nah, kita mulai dari sini, lalu kemudian nanti Mbak Alim akan memberikan aspek-aspek teologisnya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan berikan waktu untuk ke Mbak Alim sekitar 20 menit pertama. Setelah itu nanti kita akan berdialog. Silakan Mbak Alim. Terima kasih Mas Ozi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya, dan salam Nusantara yang bineka ya untuk kita semuanya. Wah, ini senang sekali ya. Selamat ya Mas Ozi dan kawan-kawan, ini Nurul Kholis-Majid Society ini luar biasa sekali. Ini sangat produktif gitu ya. Dan yang tahun kemarin juga hasilnya bagus-bagus tuh, walaupun agak signalnya kurang gitu ya. Jadi terima kasih sekali, dan juga mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada sore jelang buka puasa ini juga akan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Amin. Baik, amin ya. Baik, sebelumnya kalau kita bicara tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Al-Quran ya, mungkin kita perlu memahami dulu bahwa perbincangan isu perempuan itu selalu menarik ya untuk didiskusikan, baik dari sisi pemikirannya, dari sisi perannya, dari sisi statusnya, ataupun juga tubuhnya begitu. Sering sekali sebagian masyarakat kita itu melihat perempuan itu sebagai makhluk domestik ya, yang sering dihubungkan dengan persoalan kasur, sumur, dapur. Kemudian sering juga persoalan kesucian, boleh tidaknya pergi ke masjid, ya kan? Kemudian juga persoalan mitos keperawanan tentang kesucian itu. Lalu juga tentang kesuburan, sehingga salah satu
perempuan yang dipilih untuk menikah yang subur misalnya ya. Dan juga kadang-kadang ada loh sebagian masyarakat kita itu yang menganggap perempuan itu sebagai pembawa sial. Tapi ada juga sih Mas, kata anak-anak sekarang ini katanya perempuan itu tidak pernah selalu salah begitu. Tidak pernah gitu ya. Salah. Iya. Anak saya tuh mengatakan gini Mas Ozi, Bu, kalau perempuan itu nggak pernah salah berarti nggak perlu hari raya Idul Fitri dong untuk minta maaf katanya. Anak saya kelas 4 SD ya. Anak saya kelas 4 SD menanyakan itu kepada saya gitu. Iya. Kalau perempuan tidak pernah salah berarti nggak perlu hari raya Idul Fitri dong untuk minta maaf-maafan katanya begitu. Nah, kalau kita bicara perempuan ya, sebenarnya sejarah menunjukkan pra-Islam ya itu sangat kuat sekali bagaimana memposisikan perempuan itu menjadi makhluk yang tersubordinasi, tidak berharga dan direntankan gitu oleh budaya-budaya sebelum Islam datang. Kita sangat tahu ya bagaimana perempuan itu dikubur hidup-hidup, lalu menjadi jaminan hutang, dipoligami tanpa batas, ya kan? Kemudian tidak mendapatkan warisan, bahkan menjadi harta warisan itu sendiri dan segala macam ya koleksi bahwa perempuan itu dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan gitu kan. Nah, kemudian Islam datang ini ya, makanya kalau saya mengatakan Nabi Muhammad itu seorang feminis ya. Kenapa? Karena feminis bagi saya adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan dan berusaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Itu adalah definisi feminis. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, karena Nabi Muhammad melakukan itu semuanya, beliau sangat menyadari ada persoalan perempuan ketika Islam belum datang, dan beliau berusaha menyelesaikan persoalan itu, sehingga hasilnya salah satunya saya berhadapan dengan Mas Ozi di IG Live ini, gitu kan. Maka kemudian Nabi Muhammad adalah seorang feminis gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan bagaimana tadi sudah disampaikan ya landasan normatif di dalam Al-Qur'an itu seperti apa begitu ya, dan juga seperti apa juga yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, Ibu Bapak sekalian dan juga semua teman-teman IG Live ya, peserta IG Live yang saya hormati, sebenarnya tidak hanya Islam ya, nanti kita akan kembali kepada landasan-landasan normatif yang ada dalam Islam. Sebenarnya tidak hanya Islam saat itu ya, tetapi Islam yang saat ini yang diikuti oleh umatnya itu juga ditafsirkan ajaran-ajaran itu di dalam gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia ya, termasuk di dunia juga ya, tidak hanya di Indonesia, di dunia juga pada umumnya gitu. Kebetulan bulan yang lalu saya datang di acara CSW ya, Commission Status of Women di New York selama 10 hari, dan itu terasa banget ya bahwa bagaimana gerakan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan perempuan itu menjadi sesuatu yang menjadi perhatian semua pihak ya di dunia ini gitu. Nah, sebenarnya sih kalau di Indonesia, konteks di Indonesia itu alhamdulillah punya modal sosial yang sangat luar biasa untuk isu kesetaraan dan keadilan gender. Apa modal sosialnya? Modal sosialnya yang pertama ya, di Indonesia itu bahasanya itu genderless. Kita nggak punya she atau he, nggak punya hua atau hia, tapi kita hanya punya dia, ya kan? Dia laki-laki, dia perempuan, yang itu berpengaruh terhadap bagaimana cara berpikir umat warga bangsa di Indonesia ini. Nah, yang kedua, modal sosial lainnya adalah kalau dalam Jawa ya, namanya suami istri itu kan garwo, si garaneng nyowo. Si garaneng nyowo, the half of the soul. Ya, artinya laki-laki dan perempuan itu adalah saling melengkapi. Ini sebenarnya mengacu kepada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, garwo, si garaneng nyowo. Nah, modal sosial lainnya adalah kita sangat memahami di dalam sejarah kiprah kepemimpinan perempuan di Indonesia ini luar biasa sekali di seluruh tanah air ini ya, tidak hanya persoalan R.A. Kartini, tapi bagaimana Sultanah di Aceh, bagaimana Tribuana Tunggadewi, dan banyak contoh-contoh ya gerakan perempuan
kepemimpinannya itu hadir dalam sejarah ini. Termasuk juga tokoh-tokoh Aisyah, tokoh-tokoh muslimat itu hadir ya di dalam kepemimpinan gerakan perempuan yang ada di Indonesia ini gitu. Modal lainnya adalah terkait dengan ini Mas, konsep bilateral kinship. Apa itu bilateral kinship? Bilateral kinship itu adalah nama anak itu tidak mengacu kepada ayah atau ibu, tetapi hanya namanya sendiri gitu. Kayak nama saya ini Alimatul Kidah ya, itu semuanya nama saya gitu. Cuma ketika mau haji aja dipaksa, itu paspor saya harus ada nama bapak saya, Alimatul Kidah Bajuri gitu. Wah, akhirnya sekarang sampai saya harus menyadari sekarang bahwa nama saya terakhir itu Bajuri, itu nama bapak saya gitu. Tapi itu paksaan dari Arab Saudi, dari administrasi di Timur Tengah sana gitu ya. Tapi sebenarnya Indonesia itu bilateral kinship. Yang anak itu adalah punya nama sendiri gitu ya. Dia tidak harus mengacu kepada ayah atau ibunya. Sebagian besar ya, sebagian besar budaya yang ada di Indonesia ya memang ada sih budaya-budaya kecil, sebagian kecil ya, budaya-budaya di Indonesia itu masih tidak menganut bilateral kinship gitu ya. Nah, oleh karena itu modal sosial yang ada. Nah, sekarang bagaimana kita kembali lagi kepada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri seperti apa begitu ya. Nah, yang pertama bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Namanya rahmatan lil alamin itu tidak hanya membahagiakan laki-laki ya, tapi juga membahagiakan perempuan juga gitu. Ya, kalau Islam hanya membahagiakan laki-laki, aku nggak maulah jadi muslim kan gitu ya. Tapi kan Islam itu kan membahagiakan laki-laki dan perempuan, yang itu I love it gitu ya. Itu sesuatu yang saya suka gitu. Nah, argumentasinya didasarkan pada landasan bayan yang mana untuk mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatal lil alamin, di dalamnya laki-laki dan perempuan ya kan. Nah, yang pertama adalah misalnya ya, ini beberapa contoh aja karena sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat An-Nisa ayat 1 misalnya ya. Inna khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha misalnya. Bahwa di situ laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari zat yang sama, dari zat yang satu. Ya, khalaqakum kita tahu bahasa Al-Qur'an itu menggunakan tata bahasa Arab, maka ketika kita mengatakan kum ya, inna khalaqakum, maka kum itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ya, walaupun di situ wa khalaqa minha zaujaha, dan darinya lo kok ha yo Mas yo. Kalau pertama kali diyakini itu Adam kan mestinya wa khalaqa minhu zaujahu ya. Tapi ini kok minha gitu kan. Wah, ini jangan-jangan manusia yang pertama kali diciptakan adalah perempuan ini. Bukan begitu juga gitu kan. Karena ini kembali kepada nafsi wahidah, dari zat yang satu, di situ ada tak marbutoh, maka kembalinya ke H, gitu kan. Intinya di dalam An-Nisa ayat 1 itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari zat yang sama. Loh Bu, tapi kan ada itu hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan seperti dari tulang rusuk laki-laki gitu kan. Itu gimana untuk menempatkan ya hadis itu di dalam surat An-Nisa ayat 1 ini kan. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh satu perawi ahad ya, termasuk hadis ahad, dan sebenarnya kalau kita lihat secara detail hadis itu sebenarnya dalam konteks hubungan suami istri. Jadi dalam fikih munakahat, bukan fikih penciptaan. Sehingga sebenarnya kalau kamu karena itu perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk laki-laki yang mana kalau kamu biarkan bengkok dia akan tetap bengkok, dan kalau kamu paksa diluruskan maka akan patah. Maka perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, hadis ini bukan hadis penciptaan, tapi ini hadis hubungan suami istri agar memperlakukan pasangan itu dengan baik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 35 ya. Terkait dengan godaan ya, kualitas godaan terkait dengan bagaimana Adam dan Hawa itu sama-sama berkontribusi untuk terjadinya kita ini di bumi ini. Jadi
nggak ada istilahnya dosa waris, nggak ada istilahnya karena perempuan itu lebih bernafsu daripada laki-laki, mohon maaf ya, maka buah kuldi yang dimakan akhirnya jadi payudara, kalau yang laki-laki itu jadi gulu menjeng gitu. Itu mitos itu. Ya itu Iya, mitos. betul. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 35 itu dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu sama kontribusinya, akhirnya kita ada di bumi ini. Selain itu juga godaannya sama gitu ya. Tadi ya, godaannya sama kalau kita sebut di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 20, dan sama-sama meminta ampun ya kepada Allah. Kita tahu Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu adalah doa yang mana Adam dan Hawa sama-sama bertobat kepada Allah dengan kesalahan yang dilakukan di surga. Itu dua. Ketiga adalah sama-sama sebagai hamba Allah. Misalnya ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jin dan manusia ini nggak hanya laki-laki ya, termasuk perempuan, laki-laki dan perempuan itu sama-sama untuk mengabdi kepada Allah gitu. Nggak ada pembedaan. Kemudian yang keempat adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba Allah. Sebagai khalifatu fil ard. Karena itu laki-laki dan perempuan didorong untuk juga beramal soleh ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Juga An-Nahl 97 ya, ini ayatnya surah Aisyah, ini sangat terkenal sekali bahwa laki-laki dan perempuan itu beramal soleh ya, dua-duanya beramal soleh, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah kemudian juga kalau kita lihat di dalam yang kelima ya, yaitu terkait dengan sama-sama bertanggung jawab. Entah laki-laki, entah perempuan sama-sama bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Misalnya ada beberapa landasan normatif surat An-Nisa ayat 124, Al-Maidah 39, atau mungkin Al-Zalzalah ya, yang paling kita hafal 6 dan 7 terkait dengan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya laki-laki dan perempuan berbuat baik ataupun berbuat buruk pun sebesar biji sawi pun dia harus bertanggung jawab ya terhadap perbuatannya ketika di dunia gitu. Sehingga saya pikir masih banyak lagi ya, tapi paling tidak ada beberapa landasan normatif itu yang ada dalam Al-Qur'an. Karena itu sangat tidak pantas ya kita mengunggulkan, merendahkan salah satu jenis kelamin sementara landasan bayaninya sudah seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya kalau sudah seperti itu, Bu, ya, kenapa ini realitasnya kok masih aja angka kekerasan terhadap perempuan itu selalu terjadi gitu kan? Ini kenapa yang terjadi? Saya jadi ingat ini kata-kata Buya Syafi'i ya. Buya Syafi'i mengatakan begini, Al-Quran hadis itu nggak punya kaki tangan. Karena itu kita harus menjadi kaki tangan mereka untuk bagaimana kita bersahabat, berdekatan dengan Quran hadis itu sehingga spirit nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu kita pahami dengan baik gitu. Sehingga marilah teman-teman semuanya kita menjadi kaki tangan kitab suci kita yang dengannya kita terinspirasi dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu gitu. Wah sudah 20 menit Mas sepertinya. Itu dulu ya, mungkin nanti kita bisa diskusikan secara lebih detail lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alim. Ini menarik sekali berbagai landasan teologis yang dipaparkan tadi menjelaskan bahwa manusia itu semuanya setara. Jadi tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Godaannya sama, tanggung jawabnya juga sama, bahkan sampai pada ampunannya sama. Jadi jelas sekali disampaikan tadi oleh Mbak Alim dan sebetulnya kalau konteksnya Indonesia tadi disampaikan, kita tuh menarik. Kenapa? Karena kita punya modal sosial untuk menjadi setara sebetulnya. Tadi disebutkan modal sosialnya tuh kita punya modal bilateral kinship salah satunya, kemudian bahwa perempuan itu dalam sejarah gerakan perempuan itu ada kepemimpinan perempuan juga sudah ada. Jadi model-model seperti itu sebetulnya menjadi semacam pelajaran bagi kita untuk mengafirmasi bahwa kesetaraan itu bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia, dan kalau merujuk pada Quran, kesetaraan itu satu perintah ya, perintah agama yang itu termaktub di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dari
dari para penanya nih Mbak Alim, ini ada mulai pertama ada namanya Zaim Musta'im. Benarkah otak perempuan dan laki-laki berbeda sehingga misalnya perempuan lebih empatik dan laki-laki orientasi ruangnya lebih baik? Silakan Mbak Alim. Wah, otak laki-laki dan perempuan tuh beda atau sama gitu ya? Sehingga apa empati itu kalau dan kita kalau di iklan susu itu ya Mas, semakin banyak cabangnya itu kan semakin bagus gitu ya iklan susu yang menggambarkan otak kita gitu kan. Nah sebenarnya apa otak laki-laki dan perempuan itu ada yang mengatakan itu berbeda, tapi perbedaan itu tidak signifikan mempengaruhi perilakunya sebenarnya. Okay. Kalau dalam bukunya Pak Quraish Shihab ya, mereka yang berpendapat bahwa otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi perbedaan itu dapat ditutup dengan juga apa pembiasaan yang ada gitu. Karena sebenarnya pada diri manusia itu ada kalau dalam psikologi ya, kebetulan kan saya S2 saya pertama kan psikologi ya. Dalam manusia laki-laki dan perempuan itu ada sifat yang sebenarnya bisa feminin dan maskulin dalam satu waktu. Ya, androgini gitu. Yang mana ini sama-sama punya potensi. Sama-sama punya potensi dan itu memang dibutuhkan untuk hidup ini gitu ya. Katakanlah seorang bapak ya, karena kita tahu ya laki-laki itu bapak itu kan juga mempunyai naluri insting untuk pengasuhan gitu ya. Apalagi kalau kita tahu landasan bayaninya jelas ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, anak itu dilahir dalam keadaan fitrah, mau dia seperti apa, itu tergantung ayah ibunya untuk bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan itu ditanamkan kepada si anak itu. Jadi bukan hanya tanggung jawab ibu. Apalagi kalau kita tentang pendidikan ya, surat pendidikan itu kan di surat Luqman, bukan surat An-Nisa. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inasyirka la dzulmun adzim. Itu adalah surat Luqman gitu, bukan surat An-Nisa gitu kan. Artinya laki-laki ayah pun ya itu juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab juga pada urusan-urusan domestik dan pengasuhan gitu. Demikian juga perempuan ya, perempuan mungkin pada saat-saat tertentu, saya ingat ini bukunya Buya Shafi'i ya, karena saya pernah menulis beliau bahwa Buya Shafi'i feminis muslim di Indonesia gitu ya. Beliau mengilustrasikan begini, oke, arijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Tetapi kalau dalam satu keluarga itu ada suami istri yang kebetulan istrinya itu jago karate, ya kan? Lalu ada pencuri yang mau masuk ke rumah gitu kan, maka bisa jadi si ibu jago karate ini dia mempersilahkan bapaknya untuk sembunyi. Pak, udah kamu sembunyi dulu, aku hadapi ini pencuri ini kan begitu. Betul itu Buya Shafi'i menuliskan kayak gitu. Nah pertanyaannya apakah nggak boleh kayak gitu? Ya boleh juga kan, terkait dengan persoalan itu gitu. Karena sangat kontekstual begitu. Bagaimana situasi yang ada itu bisa dihadapi sesuai dengan kemampuan daripada anggota keluarga itu gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu dapat dinetralisir oleh pelatihan-pelatihan, peningkatan kesadaran ya, bagaimana pola asuh dan lain sebagainya. Gitu Mas Ozi. Iya, soal-soal seperti tadi kan soal pembagian peran, pola asuh dan lain sebagainya sebetulnya lebih diatur pada soal-soal konteks sosial ya, lebih ke keluarga dan lain sebagainya. Al-Quran tuh hanya memberikan landasan teologis yang sifatnya universal, bahwa semua orang tuh bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya masing-masing, bahwa Islam itu menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Seperti itu, bahwa semua orang tuh diangkat derajatnya kalau dia berilmu. Jadi kira-kira bukan soal pembagian-pembagian tadi. Jadi memang itu sesuatu yang bisa dikompromikan dan itu betul-betul bisa dibagi. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya laki-laki harus keluar, perempuan harus di rumah. Enggak gitu. Jadi betul-betul itu soal sosial kita, soal pembagian kita dengan pasangan kita, dengan suami dan istri kita. Nah, ada satu ilustrasi Mas. Ya, ada saya kasih tambah contoh lagi. Misalnya landasan bayaninya kan tolabu ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, ya kan? Mencari ilmu itu kewajiban laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa perpustakaan di Masjidil Haram itu perempuan hanya 2 jam seminggu, selebihnya laki-laki? Misalnya kan? Sampai pas haji tahun 2014 saya itu sudah diwakili sama teman-teman itu.
Bu Alim, haji ya, jangan melakukan advokasi gitu. Tapi ya gimana? Masa di Masjidil Haram itu perpustakaan perempuan hanya 2 jam. Saya menghadap itu kepada ketua perpustakaannya di Masjidil Haram gitu. Assalamualaikum ya akhi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. But why you only give 2 hours a week for a female? That's not fair. Saya bilang gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sih ditambah 1 jam, Mas. Jadi awalnya dari asar ke maghrib, jadi asar sampai isya. Nah sekarang saya pengen tahu sebenarnya situasi sekarang di sana seperti apa gitu kan. Nah tidak hanya itu, kadang-kadang ini juga terjadi ya dalam alam bawah sadar anak-anak kita. Ketika saya dikukuhkan sebagai profesor, anak saya yang saat itu kelas 3 SD laki-laki, dia mengatakan, ibu kumisnya mana? Kenapa? Oke. Karena dalam pikiran anak saya, namanya profesor itu ya berkumis, berkacamata, botak, sudah tua laki-laki, gitu kan? Iya, iya. Sehingga disitulah kesempatan yang baik untuk mengubah mental model kita, ya, mengubah mental model anak kita. Saya sampaikan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah ibu pakai jilbab perempuan dan bisa jadi profesor, jadi tidak harus berkumis, saya bilang gitu. Nah walaupun juga ini juga bias ilmu eksak ya Mas Ozi ya. Saya itu selalu ditanya sama anak saya itu, Bu, ibu itu produknya apa? Kan bayangannya kalau profesor kan di lab gitu ya, di film-film anak-anak itu kan. Iya, produknya tuh apa gitu, profesornya ibu itu dalam bidang apa gitu ya, bingung tuh Mas. Kajian gender gitu kan ya, anak kelas 3 kan ya orang paham gitu kan. Akhirnya saya sampaikan, ibu itu produknya adalah membuat keluarga yang bahagia, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Nah ini adalah betapa kita kita alami ya, kesenjangan antara bagaimana landasan bayani dalam kitab suci lalu terimplementasikan gitu kan di dalam keseharian kita, itu masih banyak gapnya gitu. Itu sih. Iya betul. Saya kira problemnya memang real ya, Mbak Alim ya. Problem real itu dan saya kira kesadaran soal berkeluarga, bagaimana kita mengasuh anak dan lain sebagainya, itu juga itu menentukan pada masa depan anak sebetulnya. Karena tadi kalau persepsi itu tidak diubah buru-buru sejak dini, itu kan jadi problematik ketika dia berhadapan dengan orang lain di luar, Bang. Umur 3 tahun, umur 9 tahun, 8 tahun sudah punya persepsi soal tadi bahwa yang begini tuh pasti laki-laki, yang begini pasti perempuan. Maksud saya, nah ini kan repot kalau misalnya katakanlah mencuci gitu ya, mencuci piring, mencuci baju gitu, itu harus gender tertentu, harus perempuan, atau itu kan repot gitu. Nah sementara perubahan-perubahan itu kan begitu cepat terjadi di dalam masyarakat. Jadi model itu memang tadi betul Mbak Alim, kita harus menjadi kaki tangan bagi Quran dan hadis untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari dua sumber utama umat muslim, bahwa ini loh yang termaktub dalam Quran dan hadis, lalu kemudian kita wajib menjelaskannya kepada masyarakat. Nah, seperti Mbak Ali, mungkin tadi seperti Buya Syafi'i Ma'arif atau yang lain-lainnya yang punya otoritas keilmuan yang cukup, itu perlu menjelaskan ke masyarakat, Mbak Alim. Termasuk guru-guru saya kira juga punya tugas yang sama. Oke, anyway, saya ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, namanya Syifa Fauzia, Mbak Alim. Izin bertanya, Prof, menyoal pembagian peran, mohon penjelasannya kalau perempuan boleh jadi imam di masjid atau apakah boleh? Itu, silakan. Oke. Persoalan kepemimpinan perempuan ya, di dalam tulisan saya juga ada itu tadi ya, di dalam buku yang ditulis oleh Infid dan juga di buku saya Feminis Muslim di Indonesia itu juga dibahas gitu. Nah, perbincangan kepemimpinan perempuan ini sudah lama, tetapi yang terkait dengan persoalan imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa itu sesuatu yang sebenarnya untouchable, unthinkable. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, sesuatu yang tidak pernah tersentuh. Baru setelah sekitar tahun 2000-an ya, gerakan feminis muslim itu menguat, maka itu sudah mulai banyak kajian-kajian. Saya ingat sekali kajian yang pertama itu ditulis oleh Pak almarhum ya, Al-Fatih Suryadi Laga ya. Beliau di dalam buku kajian hadis misoginis ya. Perempuan tertindas, tanda tanya gitu, kajian hadis-hadis misoginis terbitan dari Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sana beliau menjelaskan tentang bagaimana
hadis-hadis ya yang selama ini digunakan sebagai acuan tidak bolehnya perempuan jadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Nah, di dalam kajian beliau mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa, itu ada 3 hadis, ada 3 rujukan gitu ya. Yang pertama adalah biasanya orang akan mengacu pada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara umum itu rijal itu adalah qawamnya nisa. Walaupun harus kita pahami bahwa rijal itu berbeda dengan zakar. Ya kan? Zakar itu biologically man, kalau rijal itu lebih kepada sifat-sifat maskulinitas, kan begitu. Nah, karena itu karena orang sering tidak bisa membedakan kata-kata rijal dan zakar ini, padahal ya memang sih terjemahan Departemen Agama kita sama sih Mas Ozi, masalahnya itu diterjemahkan laki-laki semuanya gitu kan. Itu sama, padahal betul. itu jadi butuh kajiannya tafsir, betul. Padahal kajiannya Imam Besar Masjid Istiqlal ya, Profesor Nasaruddin Umar, beliau dalam disertasinya sudah membedakan itu perbedaan antara rijal dan zakar itu. Nah, sering ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini digunakan untuk ditarik kepada isu-isu kepemimpinan di dalam Islam. Nah, kemudian yang spesifik terkait dengan imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa itu ada hadis yang melarang bahwa perempuan itu dilarang untuk jadi imam sholat bagi laki-laki, tapi di situ ada kata-kata lain yang tidak hanya persoalan laki-laki perempuan ya, tapi persoalan isu ras ya, isu tuan dan raja, tuan dan rakyatnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu hadis yang pertama yang tidak membolehkan. Lalu ada hadis yang kedua, yaitu hadis yang membolehkan, yaitu ceritanya Ummu Warokoh. Ya, Ummu Warokoh itu dibolehkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam di rumahnya dan muadzinnya adalah orang laki-laki dewasa. Nah, itu ayat yang hadis yang kedua. Nah, hadis yang ketiga, syarat imam itu adalah aqra'uhum, yang paling akro di antara kalian. Laki-laki kalau kita itu berarti untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, karena itu dari kajian perawinya, yang pertama hadis yang melarang tadi itu ada satu perawi yang tidak dikenal. Artinya bisa jadi Nabi tidak pernah bicara masalah itu. Itu sehingga sudah tidak sahih. Nah, hadis yang kedua yang membolehkan adanya Ummu Warokoh dan muadzinnya adalah orang dewasa. Ada nggak sih kasus orang hanya adzan aja habis itu pulang gitu? Nggak ada ya? Biasanya kalau adzan ya jadi makmum kan? Masa habis adzan terus pulang nggak jadi makmum kan begitu? Nah, ini muadzinnya dewasa. Ini ada satu perawi yang di situ tidak satu perawi yang dia dikenal kontroversi. Ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Ya kan? Sehingga karena ada kontroversinya itu, di sebagian ulama juga tidak menggunakan hadis itu. Gitu. Nah, hadis yang ketiga ya, bahwa syarat imam itu adalah aqra'uhum, itu hadis yang paling sahih. Nah, beberapa kelompok yang pro atau setuju terhadap bolehnya perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa itu menggunakan hadis yang ketiga ini, karena syarat jadi imam itu adalah aqra'uhum gitu. Nah, sebenarnya kalau ditarjih yang sebentar lagi insya Allah akan ditanfis ya, itu sudah dibahas Mas, sudah dibahas masalah imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa itu, walaupun untuk ditarjih itu masih ada dalam kondisi tertentu gitu. Kondisi tertentunya apa? Misalnya ada suami istri yang istrinya itu hafidhah, akhlaknya luar biasa, makhorijul hurufnya bagus gitu kan. Nah, suaminya sementara baru masuk Islam, dia Fatihah aja nggak bisa misalnya. Dalam kondisi itu si istri ini boleh untuk jadi imam suaminya itu gitu. Atau misalnya kita mengirimkan mubalighot kita di daerah terpencil yang di situ para laki-lakinya nggak ada yang bisa baca Al-Quran dengan baik, maka mubalighot yang kita kirim di remote area dengan syarat-syarat imam yang bagus bacaannya, akhlaknya baik itu terpenuhi, maka kemudian dia bisa menjadi imam di situ. Nah, yang menarik adalah pada masa pandemi
kemarin banyak kasus Mas yang langsung ditanyakan kepada kami ya di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada pertanyaan begini, Bu, kami tuh dua-duanya itu kena COVID di rumah sakit gitu ya. Tapi ini teman saya ini suaminya itu lebih parah daripada dia. Ini yang tanya perempuan ya. Lalu apakah boleh ini si istri ini ngimami suaminya di rumah sakit itu sama-sama COVID itu gitu? Karena istrinya lebih sehat daripada suaminya dan kalau dari sisi agama sama-sama bagusnya gitu. Nah saat itu di WA kan ke saya, WA-nya juga masih ada kalau mau diminta nanti ya. WA-nya juga masih ada. Saat itu kebetulan saya sedang rapat di Tarjih. Saya sampaikan ke Flor, ini ada pertanyaan kayak gini gitu, ini gimana? Ya boleh lah gitu, kenapa nggak boleh gitu? Barulah kemudian saya sampaikan kepada ibu itu, ibu boleh saja, ndak apa-apa begitu. Setelah saya sampaikan gitu, si ibu itu menanyakan, itu sebenarnya saya sendiri Mbak Ali, bukan orang lain gitu. Menarik sekali gitu ya, menarik sekali gitu. Nah jadi silakan ya baca di buku saya Feminis Muslim di Indonesia ada, di tulisan saya terbaru terbitan Infit juga ada, dan kalau mau yang lama tahun 2020-2000-an ya di publikasi hadis-hadis misoginis juga ada, dan bukunya Bu Musda juga ada, banyak kok ya terbitan-terbitan yang sudah ada itu. Ibu Dr. Nurul Najwa, dosen Usuluddin, beliau disertasinya khusus ya, dia orang tafsir, jurusan tafsir hadis, dia juga disertasinya isu-isu perempuan dalam Al-Quran dan juga membahas itu juga gitu. Sehingga sebenarnya sudah banyak ya. Cuma kadang-kadang kita kurang belanja ide ya Mas Ozi ya, gitu. Tapi ini yang penting juga, yang penting kalau kita bicara isu sholat, imam sholat itu tidak selalu apa yang secara akal kita terima itu selalu kemudian otomatis kita implementasikan. Tidak selalu begitu Mas Ozi. Ya, kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan kalau di dalamnya hati nurani ya, irfani. Hati nurani kita supaya tidak, Ibu Bapak semoga tidak semakin berisik ya, karena musiknya udah mulai nih di kafe ini saya. Mau buka puasa bersama ini. Musiknya udah mulai nih. Oke, semoga masih terdengar dengan baik ya. Baik, masih baik. Jadi, kembali kepada tadi, tidak selalu semua yang secara akal, secara landasan bayane itu serta-merta kita implementasikan. Gitu. Kenapa? Irfani, hati nurani juga perlu kita konsultasikan. Misalnya, kalau kita jadi imam, yang perempuan ya, kalau kita jadi imam untuk suami kita, kira-kira perasaan suami kita gimana sih? Apakah dengan serta-merta kalau kita jadi imam, lalu kita jadi setara? Enggak juga, karena di Indonesia hubungan makmum dan imam itu tidak berkorelasi terhadap otoritarian di dalam keluarga. Jadi walaupun suami itu jadi imam, dia tetap mempunyai perspektif mubadalah, perspektif kesalingan di dalam keluarga itu. Sehingga itu hanya persoalan fungsi aja, bukan hierarki. Tidak selalu yang imam itu menjadi selalu ibadah sholatnya lebih banyak diterima daripada yang makmum gitu. Maka para aktivis perempuan di Indonesia, walaupun mereka secara pemikiran itu setuju dengan imam sholat, tetapi tidak serta-merta itu dia mengimplementasikan di dalam keluarganya. Karena harus mempertimbangkan hati nurani tadi ya. Jadi jangan sampai ya ibu bapak yang ada di sini habis mendengarkan ini langsung pulang, wah aku mau jadi imam, wah kacau itu nanti. apa pulang langsung ada tes ya. Ayo dites dulu, mendatangkan apa itu penguji, bacaannya yang lebih bagus yang mana gitu ya, akhlaknya yang lebih bagus yang mana gitu. Tidak langsung begitu ya ibu bapak sekalian gitu ya. Di Indonesia tuh unik kok, walaupun perempuan itu banyak yang jadi makmum di keluarga-keluarga yang mengimplementasikan kesalingan, tidak serta-merta perempuan itu jadi inferior atau laki-laki itu superior gitu. Sehingga ya paling tidak kalau saya sih, kalau ditanya ya, feminis muslim, apa sih buktinya? Kamu itu mengajarkan kesetaraan dan keadilan, wong imam aja masih laki-laki kok. Nah, saya punya jawabannya ini gitu. Sudah punya jawabannya ini enggak kok gitu. Sehingga kita perlu mendudukkan itu ya, persoalannya itu gitu. Soalnya kadang-kadang kan banyak ya suami-suami kita tuh bukan orang Islamik sadis Mas Ozi. Wong kalau kita bicara agama aja tanpa jadi imam sholat dia udah merasa minder, apalagi kalau kita udah jadi imam. Nanti minder lalu gimana?
sakinah mawaddah warahmahnya gimana gitu loh. Bila. Harus kita perhatikan. Iya. Betul. Ya sebenarnya contohnya saya sendiri sih, saya nggak akan jadi imam suami saya kalau suami saya nggak pernah minta gitu loh. Ya kan? Betul, ya betul, karena betul. Saya orang Islamic Studies, beliau adalah engineering gitu ya. Yang mana secara akrohum sebenarnya saya akrohum, tetapi apakah harus? Kan nggak juga. Kita harus mempertimbangkan perasaan suami kita untuk itu gitu. Itu sih. Iya, dan saya kira ada hal-hal yang lebih substansial ya dalam konteks hubungan keluarga itu kan soal tadi ya ada kesalingan tadi, lalu kemudian ada implikasi yang lebih panjang soal bagaimana tadi sakinah mawaddah warahmah itu juga terjaga dengan baik kalau konteksnya adalah keluarga. Tapi kalau memang konteksnya tadi yang di remote area, kemudian memang di satu kampung itu tidak ada yang bisa, ya saya kira itu adalah satu kasus darurat ya saya kira, dan itu penting untuk perempuan menjadi imam ketika ini. Jadi dipertimbangkan duduk perkaranya, situasinya dan lain sebagainya. Jadi tidak utuh langsung diimplementasikan. Ini masih ada Mbak Alim, masih ada pertanyaan dari teman-teman kita. Ini ada dua lagi. Dari Urip Suminta, menyoal kesetaraan gender, banyak kasus atau banyak peristiwa ditemui perempuan justru memiliki kontrol lebih besar dari laki-laki. Apakah ini konstruksi sosial atau memang konsep kesetaraan ini edukasinya harus menyasar kedua pihak? Ya, edukasi kesetaraan harus menyasar kedua belah pihak. Ya, akhir-akhir ini memang terjadi. Kalau kita lihat datanya ya, gugat cerai itu 75% daripada cerai talak dari total perceraian yang ada. Nah, seringnya kalau kita tidak memahami dengan baik, para aktivis perempuan tuh disalahkan tuh gara-gara Bu Alim ngomong tuh akhirnya gugat cerai jadi tinggi. Bukan begitu. Ya, tolong jangan disalahpahami seperti itu ya. Ini sebenarnya sebuah fenomena sosial yang mana sekarang itu tingkat kesejahteraan perempuan itu semakin bagus ya. Tingkat kesejahteraan. Misalnya kita mengacu kepada terbaik tercepat ya di kampus itu banyak perempuan. Sekarang data di ASN 54% ASN kita sekarang perempuan. Jadi lebih tinggi daripada laki-laki gitu kan. Nah, persoalannya adalah ketika misalnya ada satu keluarga yang perempuan itu punya penghasilan lebih tinggi daripada suaminya, sementara masih memakai keyakinan uangmu uangku, uangku uangku sendiri. Nah, ya kan? Misalnya, itu berarti kan maksudnya itu diyakini oleh kedua belah pihak, suami dan istri sama-sama masih meyakini itu, bukan uang itu uang bersama, bukan begitu gitu. Uang istri, uangnya istri, uang suami, uangnya istri. Nah, coba bayangkan. Coba bayangkan. Ini sang suami struggle untuk mendapatkan penghasilan. Istri mempunyai kemudahan untuk mendapatkan penghasilan. Sementara kalau prinsip itu masih terjadi, kira-kira kan akan menyulitkan penyelesaian masalah ekonomi dalam keluarga itu gitu. Nah, karena itu sering terjadi juga karena sering keluarga itu ukurannya kapitalis, Mas. Siapa yang punya penghasilan, dia yang lebih punya otoriter, punya kekuasaan gitu, power gitu kan. Bukan landasannya itu wahnan ala wahnin wa fisoluhu. Jadi Al-Qur'an Islam itu kalau kita mau mengukur peran-peran dalam keluarga itu landasannya harusnya pakai wahnan ala wahnin wa fisoluhu. Tugas perempuan itu lemah dan berat dengan tugas-tugas reproduksi yang ada. Bukan ukurannya adalah keuangan. Siapa yang punya penghasilan, dia yang kemudian lebih powerful. Gitu. Itu kapitalis banget itu cara berpikir seperti itu. Harus kita kembalikan bahwa kita itu di dalam keluarga itu ya harus menggunakan bagaimana meringankan tugas-tugas reproduksi perempuan yang berat dan melelahkan dalam Al-Quran sudah disebutkan itu. Nah, karena mental model kita masih mengukur keluarga dengan kapitalis, tidak jarang anggota keluarga itu melakukan perendahan kepada anggota keluarga lain karena dia mempunyai penghasilan lebih. Coba bayangkan, si istri karena punya penghasilan lebih semakin merendahkan suami. Suami aja sudah tidak direndahkan aja sudah merasa rendah karena dia tidak punya penghasilan sama dengan istri atau lebih gitu kan. Karena kan budaya patriarki kan meminta ya laki-laki itu harus segalanya kan daripada laki-laki. Tapi pada kasus-kasus keluarga tertentu tidak terjadi.
Sehingga laki-laki ini mengalami krisis maskulinitas. Merasa dirinya tidak menjadi laki-laki sejati. Ya, karena tidak merasa tidak menjadi laki-laki sejati, pada beberapa kasus untuk mengembalikan kelaki-lakiannya, dia melakukan KDRT. Nah, si perempuan, aku dulu penghasilanku rendah direndahkan sama suami. Sekarang aku penghasilannya lebih dikampengi. Maunya apa sih ini? Gitu. Maka kemudian akhirnya mereka gugat cerai gitu. Jadi saya sangat setuju bahwa sebenarnya pendidikan kesetaraan, kesalingan dalam Quran itu kedua belah pihak. Ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang ada di sini ya, yang punya penghasilan lebih daripada suaminya, ya, tolong diajak bicara suaminya. Mas, ya dengan itu, walaupun penghasilannya lebih rendah daripada aku tetap jos kok gitu loh. Dan aku ridho, nanti di akhirat aku nggak akan tuntut gitu. Kalau aku menjadi penafkah utama, itu kadang-kadang laki-laki butuh kata-kata itu deh. Kadang-kadang gitu, ya kan? Jadi, nah, ya kan? Sebaliknya, laki-laki pun juga harus tidak perlu merasa minder dengan misalnya pada kasusnya dia punya penghasilan yang lebih rendah daripada istrinya. Ya, karena itu sangat penting sekali. Saya pernah punya tulisan dengan Prof. Munir Burhan, judulnya adalah Reposisi Perempuan di Tengah Gengsi Imam Laki-Laki. Ya, reposisi perempuan di tengah gengsi imam laki-laki. Karena laki-lakinya selalu dikonstruk jadi imam, maka gengsi dia kalau dia punya penghasilan yang lebih rendah daripada istrinya. Sementara sebuah realitas sosial masih terjadi seperti itu gitu. Karena itu memang benar kesalingan ya kalau di dalam Bina Keluarga Sakinah, karena kebetulan saya juga salah satu instruktur Bina Keluarga Sakinah, ada 5 pilar ya pernikahan itu, yaitu misakon golido, perjanjian yang sakral, tidak main-main, atau bahasa psikologinya punya komitmen yang kuat. Yang kedua adalah zawat, berpasangan, sadar bahwa kita menikah itu sudah berpasangan. Jadi kalau beli bakso ya beli 2 porsi, jangan hanya 1 porsi. Kalau ke pasar ya jangan ditinggal istrinya. Itu ya, kadang-kadang lupa ya, manten anyar itu lupa kalau bawa istri ke rumah, ke pasar gitu kan. Kecuali ya beli baksonya memang untuk keromantisan, jadi 1 mangkok berdua ya rapopo. Tapi kalau lupa nggak bisa itu kan, berpasangan gitu kan. Ibarat kaki ya, jalannya bergantian misalnya gitu. Nanti kalau jalannya bareng-bareng kayak pocong mas, kaki itu kalau jalannya bareng kayak pocong itu bisa jalan sih, tapi agak aneh gitu. Jadi ya gantian lah gitu, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah saling memberikan kebaikan, mu'asharah bil ma'ruf. Jangan seperti lilin ya. Lilin itu merelakan diri kita hancur untuk menerangi orang lain. Itu nggak bisa dipakai untuk hidup berkeluarga. Itu hanya untuk memuliakan tamu. Dan hanya untuk 3 hari. Masa kita mau menikah untuk 3 hari? Jadi kalau kita nggak punya teh, pinjam teh tetangga gitu. Untuk memuliakan tamu, fal yukrim doifahu. Itu pakai lilin, filosofi lilin bisa. Tapi kalau untuk berumah tangga nggak bisa kita menggunakan filosofi lilin. Sakinah itu hanya dicapai dengan mawadah warohmah. Membahagiakan orang lain dan diri kita berhak bahagia. Ya, memberikan kebaikan orang lain dan diri kita juga mendapatkan kebaikan. Gitu. Nah, yang keempat adalah musyawarah. Apapun dimusyawarahkan, jangan pakai aliran batin, dibatin aja gitu. Dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Pengennya nanti lebaran, misalnya, wah aku lebaran pengen dapat hadiah coklat dan mawar, bilangin ke suami atau ke istri gitu ya. Jangan dibatin aja gitu. Nggak kejadian dong. Nggak jadi dong gitu. Terus yang kelima adalah antarodin. Antarodin saling meridhoi. Jadi bukan lagi istri ridho suami, tapi tidak sebaliknya, bukan lagi kayak gitu. Tapi suami dan istri saling meridhoi. Di dalam psikologi, 3 pilar keluarga harmonis itu adalah komitmen yang kuat, ikatan emosi yang kuat, dan gairah seksual yang bagus gitu, yang baik ya. Nah, komitmen tadi ya, salah satu indikatornya tidak ada perselingkuhan dan bisa saling share passwordnya masing-masing. Kemarin saya dicurhati mas, Bu, gimana ya suami saya itu pengen tahu apa aja yang dalam HP saya, tapi saya nggak boleh tahu apa aja yang dalam HP suami saya. Itu gimana katanya gitu. Ya itu berarti ikatan emosinya nggak kuat gitu. Karena ikatan emosi yang kuat itu ditandai dengan kalau kita apapun yang kita punya itu apapun yang kita ceritakan ke suami itu tidak merasa takut dihakimi.
Awang kita hubungan suami istri aja sudah terbuka kayak gitu, nggak pakai baju, masa kemudian ini HP, passwordnya masih betul. Passwordnya masih disimpan-simpan ini, itu gimana? Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya, keluarga harmonis itu adalah gairah seksual yang baik gitu. Itu sih. Iya. Sebetulnya kalau tadi melalui penjelasan Mbak Alim itu clear sekali bahwa kalau kita bicara soal keharmonisan, soal hubungan relasi relasi atau hubungan antara suami istri atau dalam keluarga, itu prinsipnya atau spiritnya itu bisa dikembalikan kepada Al-Qur'an. Artinya dasar-dasarnya itu ada. Tinggal nanti soal pembagian peran, soal kesalingan dan lain sebagainya itu lebih pada komunikasi dan bukan pada soal batin ya, tapi lebih keterbukaan tadi, keterbukaan komunikasi. Iya, kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya kan dasarnya itu, Mas. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iya. Terakhir Mbak Alim, ada satu lagi pertanyaan dari Esha Wahdania. Izin pertama mengenai pandangan feminis muslim terkait LGBTQ. Terakhir. Oke, ini kayak perdebatan di PBB kemarin yang saya ikuti ya. Siap. Jadi bagaimana feminis muslim itu melihat kelompok minoritas seksual yang ada ya? Pada dasarnya kelompok minoritas seksual itu adalah juga manusia yang dia punya hak untuk hidup sosial secara baik. Hak asasi manusianya juga perlu dipenuhi gitu. Dalam arti dia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dia berhak juga untuk mendapatkan kesehatan yang baik gitu ya. Dan juga intinya sih kalau di Indonesia ya masih banyak pada no legalization but also no discrimination. Untuk konteks di Indonesia ya, untuk konteks di Indonesia itu masih tidak akan sampai kepada persetujuan pernikahan ya, tetapi juga tidak membiarkan untuk mengalami diskriminasi pada kelompok minoritas seksual itu gitu. Nah, saya pikir itu kayak semacam jalan tengahnya ya untuk win-win solution terkait dengan situasi yang ada di Indonesia sekarang. Bagaimanapun juga di masyarakat Indonesia masih sangat kuat terkait dengan persoalan pernikahan itu adalah heteroseksual ya, dan bagaimana paham-paham yang kita perlu hati-hati ya, karena sebentar lagi pemilu, Mas. Kadang-kadang ini juga akan digoreng untuk isu-isu persoalan kelompok minoritas seksual ini, untuk mana yang pro dan kontranya. Dan realitasnya memang di masyarakat kita ada pro dan kontra ya terhadap persoalan kelompok minoritas seksual ini gitu. Itu sih. Oke, baik Mbak Alim. Sepertinya saya harus menyudahi dan di sana sudah mulai ada acara, sudah mulai berlangsung. Jadi saya kira teman-teman sekalian, kita harus sudahi perbincangan kita pada sore hari ini, dan ini adalah perbincangan yang sangat produktif sekali saya kira, dan tadi ada banyak sekali oleh-oleh dari Mbak Alim mengenai prinsip-prinsip universal mengenai kesetaraan di dalam Al-Quran, lalu kemudian bagaimana cara kita mengafirmasi kira-kira atau menjalankan fungsi-fungsi pembagian peran dan lain sebagainya di dalam keluarga dan masyarakat. Jadi itulah yang menghidupkan harmoni, yang mendatangkan keselarasan di dalam kita berhubungan dengan keluarga, juga berhubungan dengan orang lain di dalam masyarakat. Terima kasih Profesor Alimatul Qibtiyah, PhD, Guru Besar UIN Jakarta. Kok saya UIN Jakarta terus ngomongnya nih? UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Komisioner Komnas Perempuan atas ilmunya pada sore hari ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih atas responnya dan pertanyaannya pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok sore di jam 4, besok bersama dengan Ibu Nengdara Afiah. Ini bicara soal sifat Rahman dan Rahim Tuhan di dalam Al-Quran. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih semoga acara ini Mas Ozi ya. Terima kasih Mas Ozi dan seluruh yang ikut IG ini ya. Saya lihat ada dari rumah saya juga ada yang ikut kayak ini Mbak Almas dan sebagainya, ada yang ikut ya. Karena suami saya juga ikut kayaknya. Terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan menjadi amal jariah. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa keburukan itu akan tumbuh subur bukan karena banyaknya orang buruk,
tapi karena banyaknya orang baik yang mendiamkannya. Sehingga kita-kita yang orang baik yang ada di sini semoga tidak membiarkan keburukan di keluarga kita ya, termasuk keburukan yang dialami oleh perempuan karena penafsiran yang kurang tepat ya terhadap landasan-landasan normatif yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Mbak Lin, teman-teman semuanya.